kosong di depan kita isi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang ada di belakang. Desain acara ini memang dibuat melingkar begitu, dibuat melingkar sehingga nanti akan tampak lebih komunikatif ketika Gus Imin memaparkan materi, tapi akan tampak hambar kalau yang depan masih kosong. Monggo Bapak Ibu, mohon diisi yang sisi kiri. Ini baru ada satu bapak ini yang luar biasa, yang lebih komunikatif di depan ibu-ibunya. Monggo ketika Gus Imin memaparkan Bapak Ibu yang di soft kedua, tapi akan tampak hambar kalau yang depan masih kosong. Dari kepala desa, monggo Bapak Ibu mohon diisi yang sisi kiri. Ini baru ada satu bapak ini yang luar biasa, komunitas disabilitas hambar kalau yang depan masih kosong. Perwakilan dari desa di Bapak Ibu mohon diisi yang sisi kiri. Ini baru ada satu bapak ini yang luar biasa, dari kepala desa dan posyandu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa Wonorejo Singosari serta inklusi Lausan. Dari kepala desa, dari Bapak Ibu panitia, kita isi yang dari terdepan terlebih dahulu. Yang sisi kiri ini baru ada satu perwakilan dari desa digital Wonorejo. Oke, ada dua. Monggo di desa platform digital, desa Talok, Bapak Ibu para pendamping ODGJ mungkin bisa orang dengan cek cek. Belum. Cek cek cek.
Cek, cek, cek.
Kami persilakan Bapak Ibu yang di belakang untuk menempati kursi yang kosong terlebih dahulu, sehingga tidak ada yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhammad Iskandar MSI, atau lebih dikenal dengan Gus Imin, Wakil Ketua DPR RI bersama rombongan hadir di depan kita, Wakil Ketua MPR RI Bapak Jazilul Fawaid, anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Hasanuddin Suhaib, Rektor Universitas Islam Malang Bapak Profesor Dr. Haji Masburi MSI, beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Ivanovics Agusta SPMS, Kepala Desa Komunitas Disabilitas Malang Raya, Pendamping Desa, Desa Digital Wonorejo Ponco Kusumo, Desa Platform Digital, Desa Talok Turen, dan Posyandu ODGJ Wonorejo Singosari, serta Desa Inklusi Lausan, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad tanggal 21 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di auditorium Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gedung Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, dalam rangka mengikuti kegiatan 5 miliar dana desa untuk mempercepat keterhubungan dan kesejahteraan warga bersama Gus Imin. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan acara ini terus memicu semangat kita untuk memajukan desa di negara kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kehadiran beliau di muka bumi ini. Curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, penuh berkah, penuh hikmat untuk kemajuan desa di negara kesatuan Republik Indonesia. Ala hadziniyah wa ala kulliyatin sholihah bisa qadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan selamat datang oleh Rektor Universitas Islam Malang. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Masburi MSI, disilakan.
4 karena yang 2 masih mendampingi para kiai Cek. di Gedung Budar yang ada hajatan bersama dari Yai Marzuki Mustamar. Yang saya muliakan Bapak Ibu Kepala Desa se-Malang Raya yang telah hadir, kurang lebih sekitar 200-an yang hadir. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Kepala Desa. Bapak dari kelompok difabel, kita doakan mudah-mudahan selalu sabar, sehat, dan kuat. Ini yang berseragam ini sepak bola ya? Ya ini, oh ya, wis pokoknya yang berseragam inilah saya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini bisa hadir di kampus Universitas Islam Malang. Saya ucapkan selamat datang Bapak Wakil Ketua MPR, Bapak Wakil Ketua DPR, anggota Komisi 10 yang sudah hadir di kampus Universitas Islam Malang, termasuk juga Kepala Desa. Tentu sebagai pimpinan perguruan tinggi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pemerintah. Saya membaca tadi 5 miliar satu desa. Ini ya, 5 miliar satu desa. Kaosnya Pak Wakil Ketua MPR juga 5 miliar per desa. Nanti beliau yang akan menjelaskan nanti. Cak Imin, Gus Imin, yang fotonya sudah ada di mana-mana. Sudah paham ya? Ya, sudah paham. Tidak perlu saya jelaskan. Jadi sebagai pimpinan perguruan tinggi, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat yang telah memiliki program 5 miliar per desa. Karena kami ini sesungguhnya adalah partnernya dari desa-desa itu dalam rangka untuk pengabdian pada masyarakat. Insya Allah kepala-kepala desa yang dimana mahasiswa kami ketika kandidat sarjana mengabdi juga hadir. Mana kepala-kepala desa yang pernah ditinggali oleh mahasiswa Unisma juga angkat tangan. Banyak ya, alhamdulillah. Banyak juga ini Pak, banyak sekali. Ini juga ada alumni juga yang jadi kepala desa yang sering kita datangi. Sehingga kami terus terang, Pak Deputi, Pak Direktur, seringkali datang, ini saya serba rikuh ya, karena yang terhormat itu di belakang saya. Soalnya. Jadi setiap kali datang menggunakan kandidat sarjana mengabdi dengan tema-tema tertentu. Dan tema-tema khusus itu dalam rangka untuk mengangkat local wisdom, kearifan lokal, terutama dari sisi ekonomi. Dan dari sisi pendidikan terus terang juga kita melakukan berbagai macam pendampingan. Ini mumpung ada Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, kami ketika mendatangkan dan menghadirkan mahasiswa di desa itu sangat serius. Tapi banyak, maaf, bukan banyak, ada beberapa desa ketika kami datang, maaf ini, kepala desanya tidak ada, juga, apa istilahnya, sekretaris desanya juga tidak ada. Sehingga ketika ada satu presentasi hasil kandidat sarjana mengabdi itu tidak sambung yang hadir di situ dengan seharusnya peran dari kepala desa. Maka di sini terus terang saya sampaikan, bagi kepala desa yang seperti itu, maaf, saya tidak lagi mengirim mahasiswa Unisma karena kehadiran kami di sana sepertinya kurang optimal. Ini komitmen kami, Bapak Ibu sekalian. Komitmen kami adalah kami memperhatikan, kami juga minta diperhatikan. Karena yang kami tinggal di situ adalah kita harapkan untuk sustainable, untuk berkelanjutan, tidak kemudian mahasiswa pulang, kemudian program selesai. Jangan begitu. Apalagi kita sekarang sudah mengarahkan kepada bagaimana digitalisasi ekonomi.
bagaimana kita memunculkan berbagai macam local wisdom. Dan kita laksanakan sekarang 1,5 bulan di desa-desa itu. Jadi sekarang ini kalau misalnya kami kekurangan desa itu yang saya maksud, kami ekspansi ke kabupaten lain. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu, ini penting, saya mumpung ketemu dengan Pak Kepala Desa, tapi yang jelas bahwa kami apresiasi karena waktu yang dimiliki oleh Pak Wakil Ketua DPR juga sangat terbatas, itu sehingga sambutan kami cukup sekian. Saya ucapkan selamat datang di kampus kebanggaan Nahdlatul Ulama. Hanya sedikit saja saya sampaikan Bapak Ibu, kami akan ekspansi di kabupaten. Kami punya lahan 75 hektar di Kabupaten Malang, di Karangploso. Kami akan bangun di sana. Dan sekaligus di Madiopuro, kami punya 5 hektar di sana. Kita akan dirikan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Internasional. Karena terus terang Unisma sekarang sudah menjelajah pada perguruan tinggi yang bereputasi internasional. Mahasiswa Unisma 17.000 sekarang, dan 500 diantaranya adalah dari 35 negara. Kuliah di Unisma rasa luar negeri, karena 1-2 semester sudah kita mengambil di luar negeri. Insya Allah dengan begitu tekad kami untuk mendampingi desa-desa ini ada sangat serius sekali, apalagi Unisma sekarang sudah masuk ke Entrepreneurial University. Jadi kita sudah masuk ke perguruan tinggi yang berbasis pada entrepreneur. Demikian Bapak Ibu, kebanggaan kami adalah kepala-kepala desa, karena partner-partner kami, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, umur panjang, manfaat, berkah, dan selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Yang terakhir, selamat di dunia wa dunya wal akhirah, karena 5 miliar ini juga tidak mudah untuk mengelolanya. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutan selamat datangnya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah diskusi desa cerdas, Smart Village, 5 miliar setiap desa untuk mempercepat keterhubungan dan kesejahteraan warga desa. Berkenan memimpin jalannya diskusi ini Kepala Badan Pengembangan Informasi Kemendesa BDTT yang terhormat Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMS untuk bisa mengambil posisi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini para pejabat negara bahkan yang tertinggi, Bapak Kebiasaan Kabupaten Gusdur sendiri, Bapak Gus Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI. Kemudian hadir juga di tengah kita Gus Jazilun, Wakil DPR RI, juga Gus Hasbudin, Komisi 9, dan Bapak Rektor. Ini memang golongan Gus semua, termasuk kami, Ivanovic Agusta, di Gus juga. Ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kepala Desa yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Kemudian di sini ada Bapak Ibu tenaga pendamping profesional, terima kasih. Dari Posyandu dan sebagainya, terima kasih. Kami ingin sampaikan beberapa hal yang merupakan sebagian adalah ide dari Bapak Muhaimin Iskandar bahwa desa akan menjadi masa depan Indonesia. Mengapa demikian? Sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, saat ini sebetulnya setiap masa itu selalu ada perubahan yang sangat besar. Kita sudah mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu revolusi fisik. Kalau di Jawa Timur ada 10 November 1945 sampai 1949, sehingga kita
tahun 70-an itu ada revolusi yang besar, yaitu ketika SD Impres dibangun di desa-desa. SD Impres dibangun di desa-desa itu sudah teruji sampai ada yang mendapat hadiah Nobel bahwa ini yang meningkatkan pendidikan dasar di seluruh desa di Indonesia. Kemudian di masa reformasi itu
masyarakat di Desa Wonorejo itu bisa daftar, dan itu daftarnya gratis, bayarnya 100.000 setelah 1 bulan dipakai. Dan itu alhamdulillah sekarang ada 255 konsumen dari 1.300 kakak Pak gitu. Dan setelah itu dan kolaborasi dengan desa membuat aplikasi Pak. Aplikasinya sederhana dan tidak berbayar, yaitu dengan sekarang ada beberapa kerjasama yang terjadi sampai ke Tanzania, kemudian Filipina, juga desa-desa lain yang ada di Indonesia. Jadi misi sederhana kami adalah kami ingin membangun percaya diri pemuda desa untuk ikut peduli terhadap perkembangan desanya melalui digitalisasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuwun. Mohon maaf Gus, ada salah baca angka 16 miliar untuk infrastruktur per tahun dan 10 miliar untuk aplikasi per tahun, bukan triliun tapi miliar. Nolnya kebanyakan bacanya ya. Selanjutnya mungkin mohon perkenan Gus Muhaimin untuk memberikan komentar dan sekaligus arahan, dan kami juga mohon Gus Muhaimin bersama Pak Jazilul, Pak Hasanuddin Wahid dan Pak Rektor nanti ada dukungan dari Kementerian Desa kepada desa-desa supaya menjadi desa digital. Mohon nanti berkenan Gus Muhaimin juga nanti setelah memberikan arahan berkenan memberikan kepada 2 desa untuk secara simbolik sebelum budal Gus. Jadi memberikan itu dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bingung saya ngadep kemana ini.
ngadep ke sana, sini nggak dapet, pokoknya muter-muter lah. Yang saya banggakan Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR, Pak Hasanuddin Wahid, anggota DPR Komisi 10, Sekjen PKB Pak Hasan, Bu Hikmah Bafakih, anggota DPRD Jawa Timur, Seksi Sibuk, Rino dan teman-teman, Pak Rektor Unisma yang kita banggakan, tepuk tangan untuk Unisma. Sudah satu-satunya universitas NU yang berkelas dunia. Terima kasih bisa kita pakai hari ini tempatnya. Moga-moga menggunakan tempat ini termasuk gratis. Nek bayar kok tagihannya kok. Pertama saya sungguh berbahagia, bersyukur, terima kasih. Yang saya banggakan Pak Ivan, Kepala Badan Kementerian Desa, Pak Kepala-Kepala Desa dari seluruh Kabupaten Malang Raya, yang saya muliakan, saya banggakan, pimpinan-pimpinan BUMDes yang hadir yang saya cintai, teman-teman dari organisasi-organisasi difabel, disabel atau difabel sih? Difabel. Ada Persama, ada Rumah Kreatif Disabilitas, ada DMI, Difabilitas Motor Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-teman yang hadir dari berbagai organisasi ini. Tidak panjang, saya ingin menyampaikan soal 5 miliar ini karena hari ini saya ingin mengajak para kepala desa untuk berkomitmen menjaga momentum, kesempatan, kepercayaan publik, kepercayaan para pemimpin bangsa ini kepada kepala desa yang sejak 6 tahun terakhir ini sudah terbukti amanah menjalankan dan melaksanakan anggaran desa dengan selamat dan sukses. Hari ini tidak ada satupun pimpinan nasional yang enggak percaya dan bangga. Semuanya bangga dan percaya. Karena terbukti selama pengalaman 6 tahun sejak undang-undang desa kita jalankan, ternyata semuanya amanah, lancar, dan sukses. Bahkan kemajuan desa bergeliat bukan hanya diakui Indonesia, diakui dunia. 6 tahun, hanya 6 tahun. Nah, saya ingat persis ketika menyusun undang-undang ini, saya ikut mengawal bersama Wapres Budiono waktu itu. Diingatkan terus oleh Pak Wapres, Pak Muhaimin tolong dijagain, jangan sampai matok APBN, jangan sampai seperti dana pendidikan 20%, nanti dana desa 20% juga, kesehatan 20%, lama-lama kentean APBN. Itu pesannya Pak Budiono. Oke, kita terima, akhirnya undang-undang desa disahkan, lalu zaman Pak Jokowi jadi presiden 2014, saya berkomitmen dan kemudian bersama-sama Pak Jokowi menyusun, membuat dan membangun fondasi Kementerian Desa. Alhamdulillah lancar, sukses, dan alhamdulillah sampai hari ini menterinya juga tetap PKB. Alhamdulillah. Dan saya minta sebetulnya Menteri Desa ini doakan sampai kiamat PKB terus Pak Rektor. Sampai kiamat. Sebetulnya dua warisan Gus Dur yang PKB harus tanggung itu dua. Satu kelautan, yang kedua desa. Gus Dur jauh sebelum jadi presiden itu aktivis NGO non pemerintah, punya organisasi besar namanya Bina Desa. Bina Desa itu satu-satunya kekuatan pemikir yang mengimbangi Orde Baru waktu itu. Terus cita-cita Gus Dur yang kedua adalah pembangunan bergeser ke laut, bukan hanya ke darat. Ini dua cita-cita ini yang memang menjadi
amanah yang harus terus berjuangkan. Kembali kepada masalah tadi Pak Ivanovic ini saya nggak pernah ketemu, tapi namanya saya sangat kenal. Pak Ivan ini saya kenal karena tulisannya. Jadi kalau mau mau terkenal maju dengan cepat, nggak kemana-mana, ya nulis. Kayak Pak Ivan ini, nggak ada yang tahu dia siapa, tahu-tahu terkenal karena tulisannya. Akhirnya jadi pejabat di kementerian. Nah, teman-teman sekalian, para kepala desa yang saya hormati, pengalaman 6 tahun ini cukup membanggakan dan harus dijadikan tonggak sejarah agar kita bisa melangkah lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Karena itu saya menantang mengajak para kepala desa bukan hanya di Malang, mana kameranya, sini ya. Saya mengajak seluruh kepala desa di Indonesia dimanapun Bapak Ibu kepala desa berada, mari kita manfaatkan momentum keberhasilan penggunaan dana desa selama ini untuk betul-betul menjadi fondasi agar ke depan dana desa semakin besar dan semakin besar lagi bagi pembangunan nasional. Sebab saya yakin sepenuhnya, yakin seyakin-yakinnya, semakin besar dana APBN yang mengucur langsung dan digunakan secara langsung di masyarakat akan jauh lebih selamat dibanding anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui beberapa tahapan sampai ke bawah. Oh, betul kan? Ibarat air hujan kena genteng, bocor titik, kena talang, bocor meneh, mudun-mudun sampai nisor karek 30%. Bener apa bener? Makanya saya serius, sungguh-sungguh, nggak main-main dan nggak main politik ini main sungguh-sungguh bangun negara. Negeri ini akan berhasil apabila APBN benar-benar terserap dan terlaksana langsung di paling bawah dalam pembangunan. Itu kuncinya. Dan alhamdulillah mulai Pak Jokowi, para menteri termasuk Bu Sri Mulyani dulu dan tokoh-tokoh ahli ekonomi dan ahli anggaran dulu ketika awal-awalnya ada dana desa dan undang-undang desa, semua pesimis dan ragu. Nanti kalau kepala desa diserai amanat ngelola anggaran opo iso. Nanti kalau kepala desa diserai anggaran opo ngerti prioritas, apa ngerti cara budgeting, planning, eksekusi dan seterusnya. Banyak yang ragu, tapi kita yakin dan optimis. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Langsung dijalankan mulai dari berapa waktu itu? Diawali sekitar berapa dana desa? 200 ya berapa? 200, 300, terus naik, sekarang sudah rata-rata 1 miliar. Dan sekarang hari ini semua memata memandang ternyata keraguan waktu itu tidak terbukti dan terbukti berhasil dan sukses dalam mengelola dana desa di mana-mana. Dan yang paling kita syukuri dan kita banggakan, desa sekarang sudah bisa dijadikan contoh bahwa apabila anggaran dipercayakan kepada rakyat langsung, maka penyelewengannya sangat rendah dibanding melalui tahapan-tahapan yang lain. Karena itu momentum ini harus kita jaga. Para kepala desa di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Malang Raya ini, mari kita jaga momentum dengan apa? Kita bertekad. Saya keliling ke seluruh Indonesia sebagai wakil ketua DPR, ketemu para kepala desa. Saya rata-rata menanyakan, sampean sedoyo itu kira-kira kalau dikasih gelontoran itu berani berapa? 10 miliar, 20 miliar? Dari pertemuan ke pertemuan itu rata-rata ternyata ya dianggap sama itu yang paling siap 5 miliar. 5 miliar. Rata-rata ya paling siap 5 miliar. 10 miliar ada yang masih ragu. 20 miliar apalagi. Kalau 100 miliar duitnya gak ono. Nah rata-rata 5 miliar berani. Nah rata-rata 5 miliar ini
kita hitung ternyata sekitar totalitas 400 triliunan dibanding yang hari ini. APBN kita itu 3.000 triliun. Kalau diambil 500 triliun saja berarti masih tersisa 2.500 triliun. Jadi terlalu kecil anggaran yang langsung ke rakyat kalau cuma 500 triliun. Nah, kita ingin membuktikan kepada bangsa ini bahwa kepala desa di seluruh Indonesia 500 triliunnya akan tersalurkan dengan amanah, selamat, lancar, dan makmur. Kira-kira sanggup Pak Kepala Desa? Ya, ini yang menjadi momentum saya dan kita semua yang hadir, tekad, semangat, gairah untuk kita buktikan kepada bangsa ini. Insya Allah kalau 5 miliar per desa, berarti sekitar 500 triliunan itu insya Allah amanah, lancar, tanggung jawab, bersih, dan dinikmati oleh rakyat. Itu. Kalau itu terlaksana nanti 2024 sampai 2029, berarti begitu masuk 2029 kita 1.000 triliun pun bisa kita laksanakan di desa. Gak usah kakan rewel lewat genteng, talang, kesuwen, langsung nang desa langsung dinikmati oleh rakyat. Ini sungguh-sungguh, ini bukan kecap, ini bukan mimpi, karena ternyata bangsa kita itu harus punya keberanian merubah, keberanian berinovasi. Saya sendiri menjadi saksi sejarah. Dulu waktu reformasi kita robah Undang-Undang Dasar 45, pokoknya APBN untuk pendidikan 20% titik, nggak banyak ngomong. Pada marah, ahli ekonomi marah semua. Gila apa 20% dari APBN, emangnya negara ini bisa jalan kalau diambil 20% untuk pendidikan? Kita ngotot, tutup mata, waktu itu dipimpin oleh Gus Yusuf Muhammad, Gus Yus almarhum, di dalam pokja Undang-Undang Dasar 45, akhirnya goal, pokoknya merem 20% kanggo pendidikan. Wah, rame geger, semua meremehkan, hari ini kita rasakan. 20% APBN belum murni, itu Indonesia sudah pendidikannya jauh lebih baik hari ini dibanding masa-masa lalu. Jadi gunanya nekat itu di situ. Nekat 20%, ternyata 15-20 tahun berikutnya, 25 tahun berikutnya hasilnya nyata. Pendidikan di Indonesia mengalami percepatan kemajuan dalam 15 tahun terakhir ini. Alhamdulillah. Nah, ini kita harus ngajak kepala desa, nggak ada yang lain. Ayo nekat. 2024 400 triliun untuk desa langsung, 2029 1.000 triliun untuk desa langsung. Mumpung apa? Mumpung semua lagi percaya bahwa alhamdulillah keraguan terhadap penggunaan dana desa itu terbukti berhasil. Insya Allah, ini tadi tulisan di sini saya sangat setuju. Insya Allah desa adalah masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Tidak ada lagi anggaran sia-sia. Memang saya berpikir dan diskusi panjang ini resikonya banyak. Resiko yang pertama, jumlah kementerian akan dikurangi banyak. Menteri akan turun jumlahnya. Enggak apa-apa, kakean menteri juga. Ya sembuh lah, gak terusno sampean aku gak melok-melok. Kakean menteri juga gak terlalu. Ya wis gak apa-apa lah pokoknya. Termasuk PKB kurang menteri nih gak apa-apa, wis sing penting iku. Jadi misalnya hari ini 40-an menteri, karena semua digeser strategi pembangunnya di bawah, paling-paling 15 menteri cukup. Karena menteri ini jabatannya bisa diefisiensikan. Nanti birokrasinya gimana? Birokrasinya gampang lah diatur. Waktu saya jadi menteri aja, itu ada sekitar 3.000-an PNS yang saya pimpin. Kira-kira saya kerja mek 1.500. 1.500 saya kalau nganggur, gak jelas. Itu contohnya. Akhirnya kita efisien lagi. Nah itu contoh. Dalam hal ini yang ingin saya ajak bicara adalah bahwa kita harus berani merubah strategi pembangunan
yang zaman awal reformasi otonomi itu di tengah kabupaten. Kemudian bingung lagi ditarik kewenangannya banyak di pusat. Nah sekarang nggak usah soal kewenangan, kewenangan nanti urusan nomor 2. Yang penting kue anggaran ini adalah satu berkah yang kita harus gunakan semaksimal mungkin, dan itu satu-satunya cara yang paling efektif dan terbukti adalah dengan menggunakan APBN sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat paling bawah. Dalam hal itu desa menjadi pusat pembangunan nasional sebagai strategi terbaru di Indonesia di masa yang akan datang. Nah, bukan hanya ke saya, tapi hanya juga kepada seluruh tokoh, saya kira semua sudah sepakat, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Cuman sekali lagi komitmen melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan baik itu di tangan para kepala desa. Kalau 5 tahun ini sukses lagi, insya Allah strategi pembangunan nasional berubah total dari yang sentralistik di bidang anggaran menjadi langsung otonomi di bidang anggaran, bukan otonomi di bidang kewenangan. Kewenangan nggak penting, rakyat kesuwen nunggu kewenangan, rakyat butuh pembangunan yang cepat dan langsung bisa dirasakan manfaatnya dari anggaran negara bagi percepatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua saya tolong nitip sederek-sederek difabel ini termasuk menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Karena apa? Secara retorika, komitmen, semangat kita sudah punya bangsa ini. Mulai sarana prasarana, infrastruktur, daya topang, pembinaan sudah kita lakukan. Nah nanti tolong didukung dan didoakan ini dana desa digelontor ke bawah total. Nah teman-teman difabel termasuk yang mendapatkan prioritas dari penggunaan dana desa di masa-masa yang akan datang untuk percepatan dan kemandirian teman-teman dari kelompok difabel. Juga prioritas-prioritas yang ada, memang masih akan ada beberapa persoalan misalnya rembuk desa, cara merancang pembangunan desa, persoalannya sejauh mana titik temu antara partisipasi dan kebijakan kepala desa, sejauh mana aturan-aturan menjadi efektif dan tidak salah sasaran dan seterusnya. Tapi saya yakin bangsa ini telah berhasil dan bangsa ini akan membuktikan berhasil lagi dalam mengelola keuangan yang dimilikinya. Yang ketiga, saya sangat berharap bahwa pembangunan terus-menerus kita evaluasi cara kerjanya. Apapun, kita harus menerima kekurangan, kesalahan untuk kita perbaiki. Apapun, pembangunan yang paling cepat adalah pembangunan yang melibatkan jajaran paling bawah di dalam memastikan, termasuk ini yang paling terakhir, saya mohon kepada kepala desa memiliki dan mempertanggungjawabkan data yang akurat seluruh keadaan rakyatnya. Karena saya di DPR bersama Kementerian Sosial, bersama Kementerian Dalam Negeri, bersama Kementerian Agama, ngurus data yang tepat itu nggak pernah benar, nggak pernah cocok. Maka banyak yang dapat bantuan dari pusat, di bawah sudah berubah. Nah yang tahu data desa itu ya kepala desa. Saya mengusulkan suatu hari data tunggal nasional adalah data yang benar-benar real berdasarkan kepala desa yang sudah memiliki kemampuan dan tanggung jawab. Ya sing butuh bantuan ya benar-benar membutuhkan. Yang sudah tidak membutuhkan ya benar-benar yang sudah tidak membutuhkan. Yang butuh pemberdayaan betul-betul. Nah data-data akurat ini satu-satunya sumber yang akurat adalah dari kepala desa. Ini bisa terwujud apabila juga ada komitmen dari seluruh kepala desa, bukan hanya di Malang Raya tetapi di seluruh Indonesia. Mulai sekarang para kepala desa juga harus ahli dan mumpuni menyediakan data-data yang akurat bagi rakyatnya untuk menjadi keputusan policy di tingkat nasional, sehingga strategi pembangunan kita tidak akan pernah salah. Seluruh strategi pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan yang dibutuhkan oleh rakyat kita semua. Itu masukan dan harapan dari saya.
sekali lagi saya hadir di sini mengajak kita semua untuk berkomitmen menjaga keberhasilan ini menuju Indonesia makmur dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Muhaimin. Jadi kalau kita simpulkan, ini ada yang menarik ini Gus. Jadi ternyata berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi itu ketika Bapak Ibu sekalian kemarin di bulan Januari ada ide masa jabatan naik 9 tahun kali 2, keputusan Mahkamah Konstitusi niku yang seperti itu bukan persoalan filosofis, tapi persoalan sosiologis, sehingga akan diputuskan di penyusunan undang-undang. Sama, berapa dana desa, apakah akan tetap 1 miliar, apakah akan naik 5 miliar, itu juga satu urusan sosiologis dan legal. Jadi tergantung bagaimana nanti revisi di Undang-Undang Desa, yang itu letaknya ada di lembaga kita, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, di mana Gus Muhaimin saat ini menjadi wakil ketua DPR. Dan kita mengetahui dalam catatan di Kementerian Desa memang baru 2 bulan terakhir muncul pertama kali ide dana desa 5 miliar per desa dari Gus Muhaimin Iskandar. Jadi itu yang bisa kita simpulkan karena beliau yang memulai, ya. Semoga nanti juga beliau yang mengakhiri ya, di dalam undang-undang desa yang baru nanti. Seperti itu. Selanjutnya kami sampaikan ke MC karena mengingat waktu beliau ada acara yang lain. Allah. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMS dan juga kepada Gus Imin atas paparan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk yang meriah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ide besar inisiator terkait dengan dana desa 5 miliar segera terwujud di bangsa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemberian bantuan dari Kementerian Desa oleh Badan Pengembangan Informasi yang nanti akan diserahkan oleh Gus Imin kepada 2 desa cerdas, 1 dari Kabupaten Blitar dan 1 dari Kabupaten Lumajang. Kepada perwakilan yang pertama, Kepala Desa Wates Blitar, Bapak Hamid Al-Maulidi, kami persilakan untuk ke depan. Yang kedua, Kepala Desa Padang Lumajang, Bapak Ahmad Fauzi, berkenan untuk ke depan. Dimohon dengan hormat Gus Imin didampingi Pak Gus Jazilul Fawaid dan Cak Udin beserta Bapak Rektor berkenan untuk mendampingi Gus Imin memberikan penghargaan kepada 2 desa yang sudah disebutkan tadi. Boleh foto bersama? Oh, masih ada. Mudah-mudahan desa semakin maju. Sampaikan terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Gus Muhaimin tetap di tempat. Dilanjutkan pemberian tali asih kepada komunitas penyandang disabilitas. Bapak Ibu penyandang disabilitas untuk bisa berdiri di tempatnya.
Nanti Gus Imin akan berjalan mendatangi Bapak Ibu. Sebuah bentuk komitmen yang luar biasa untuk terus memperhatikan salah satu warga, anak warga dengan keterbatasan yang terus semangat menjalankan hidup dalam kehidupan ini. Kita doakan mudah-mudahan baik yang memberikan maupun yang menerima senantiasa sehat walafiat, dan kita semua juga sehat walafiat, Bapak Ibu dan anak keturunan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Imin. Para penerima disilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada Gus Imin untuk memberikan penghargaan. Satu lagi. Terima kasih Gus Muhaimin, disilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengakhiri acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenan memimpin doa Korkap Kabupaten Malang, Bapak Winarto. Kepadanya disilahkan. Mohon izin Gus. Kali ini saya Korkap sudah bantu tadi, kali ini saya diminta sebagai Ustadz katanya Gus. Ustadz desa. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Latif. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya hasbunallah ni'mal wakil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismu Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allah ya Allah Allahumma salli salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alin fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasida Kemendesa, maqasida Gus Muhaimin Iskandar, maqasida para kepala desa sedaya, bumdes sedaya. Ya Rabbi balli maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi biha mahabbatan fiyya wal ghalabata ala al a'da minal kafarati wal mudaddiati wal mu'anitina fid din wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu
Acara siang hari ini sudah selesai. Terima kasih Gus Imin beserta rombongan. Kami persilahkan untuk melanjutkan acara. Bapak Ibu, mohon bisa diberi jalan. Jika ingin foto silahkan. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu Kepala Desa mohon bisa memastikan diri untuk tanda tangan presensi. Dilanjutkan para pendamping desa yang belum presensi untuk bisa presensi terlebih dahulu, sehingga kita atur lalu lintas turun dari ruangan.